Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kuliah matematika teknik. Kita akan menyelesaikan persamaan diferensial. Kemarin di kuliah sebelumnya kita sudah melakukan integrasi langsung dan pemisahan variabel. Nah, kalau integrasi langsung kita ada y itu adalah fungsi x saja, sehingga dy dan dy per dx bisa diselesaikan dengan integrasi langsung. Kalau dy per dx itu fungsi x dan y yang bisa dipisahkan, baik itu dengan perkalian maupun dengan pembagian, maka yang fungsi x dijadikan satu dengan dx, yang fungsi y dijadikan satu dengan dy, nanti masing-masing ruas ditarik integralnya. Kalau fungsi itu tidak bisa dipisahkan, dengan salah satu dari ini yang manapun, jadi tetap dia ada faktor x dan y, maka kita akan mensubstitusikan atau mengganti y-nya dengan vx, di mana v itu mengandung x, v itu adalah fungsi x. Nah, caranya kalau kita ada fungsi y sama dengan vx, yang mana v itu adalah fungsi x, maka dy per dx adalah turunan dari y, dy per dx adalah v dx per dx ditambah x dv per dx. Biasanya kalau y sama dengan u kali v, maka dy per dx sama dengan v du per dx dan u dv per dx. Nah, ini fungsinya salah satunya x. Jadi dia menjadi v dx per dx. Ini tetap, ini diturunkan, terus gantian ini yang tetap, dv per dx-nya yang diturunkan. Kita rapikan, karena dx per dx itu 1, maka dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Nah, contohnya ini dy per dx sama dengan x plus 3y per 2x. Ini nggak bisa dipisahkan x dengan x, y dengan y, karena tetap nanti ada ruas yang mengandung x dan y, jadi nggak bisa dipisahkan. Kita ganti y-nya dengan v kali x. Jadi ruas yang kanan, x plus 3y per 2x ini, y-nya kita ganti dengan vx. Menjadi x ditambah 3vx, terus yang di bawah tetap 2x. Kita coret x-nya menjadi 1 plus 3v per 2. Nah, ini ruas yang kanan, yang ini. Nah, ruas yang ini tadi standarnya dy per dx sama dengan v ditambah x dv per dx. Ini sama dengan ini, maka ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi v x dv per dx sama dengan 1 plus 3v ini per 2. Nah, ini dirapikan, dipindahkan v-nya ke kanan, maka dia jadi x dv per dx sama dengan 1 plus 3v per 2, v-nya pindah jadi minus v. Terus kita jadikan satu penyebut, dia jadi 1 plus 3v min 2v per 2. Jadi ini 3v min 2v jadi v saja. Jadi ini menjadi 1 plus v per 2. Kita tulis yang ini saja, yang belakang saja, menjadi x dv per dx sama dengan 1 plus v per 2. Nah, ini sudah bisa dipisahkan. V dengan V, 2
yang mengandung V dipindah ke kanan 2/1 plus V dV, yang mengandung X dipindah ke kanan 1/1 X dx. Ditarik integralnya di ruas kiri dan kanan, 2 konstanta dikeluarkan, jadi dia tinggal 1 plus V dV, ini menjadi 1/X dx. Kalau 1 diintegralkan dia menjadi ln, sehingga dia 2 ln, ini 1 plus V, kemudian yang 1/X menjadi ln X plus suatu konstanta. Nah, ini kita rapikan, kita masukkan duanya ke dalam logaritma, dia menjadi pangkat 1 plus V kuadrat. Ini karena penjumlahan, dia menjadi dimasukkan ke logaritmanya menjadi perkalian. Kita tarik semuanya logaritmanya, dia menjadi 1 plus V kuadrat sama dengan CX. Ini penyelesaian dari persamaan yang ini. Tapi soalnya tadi kan bukan ini. Soalnya tadi adalah Y, bukan V. Sehingga kita kembalikan Y sama dengan Vx, V-nya dikembalikan, dia menjadi V sama dengan Y per X, yang V ini diganti dengan Y per X. Inilah penyelesaian dari persamaan yang soalnya tadi. Demikian, nanti dicoba dengan latihan-latihan yang lain, sehingga Anda terbiasa dengan cara ini. Kita lanjutkan dengan cara yang lain. Nah, ini kalau persamaannya lebih kompleks lagi, jadi dia dy per dx plus py sama dengan q, itu namanya persamaan linier. Kalau dy per dx plus py sama dengan qy, itu adalah persamaan Bernoulli. Jadi kedua persamaan ini bedanya adalah ada persamaannya ini ada dy per dx, kemudian ada fungsi x dan y, kemudian yang bedanya yang sebelah kanan itu hanya fungsi x saja kalau linear. Kalau Bernoulli mengandung y pangkat n. Jadi p dan q ini adalah fungsi x atau konstanta. Jadi dia bisa fungsi, bisa konstanta. Tapi kalau fungsi dia adalah fungsi x. Jadi kalau persamaan linier itu dy per dx, p fungsi x dan fungsi y, yang kanan hanya fungsi x. Kalau persamaan Bernoulli, dia dy per dx, fungsi x kali y, kemudian ini fungsi x kali y, jadi mengandung y pangkat n tertentu. Penyelesaiannya bagaimana? Kalau yang persamaan linier ini yang pertama, kita selesaikan dengan mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi. Jadi kiri dan kanan dikalikan suatu faktor tertentu, faktor integrasi namanya. Nah, sambil diingat bahwa Y sama dengan UV, di mana U dan V itu masing-masing adalah fungsi X, maka turunannya dy per dx adalah U dv per dx ditambah V du per dx. Nah, nanti penyelesaian ini setelah setelah dikalikan dengan faktor integrasi diselesaikan sehingga bentuknya seperti ini. Kita lihat, jadi faktor integrasi itu apa? Faktor integrasi adalah E pangkat integral P dx. Jadi Anda ingat tadi P adalah fungsi yang ada di setelah dy per dx itu ditambah P kali Y. Nah, P-nya itu menjadi diintegralkan kemudian menjadi pangkat dari E. Ini yang disebut dengan
faktor integrasi atau FI. Nah, ini tadi adalah dy per dx plus py kali q. dy per dx plus py sama dengan q. Kiri kanan dikalikan dengan ini. Integral e pangkat integral p dx. Ini juga. Ini saya tulis untuk mengingat-ingat di sini. Ini dibuka kurungnya dia, ini kali ini jadi ini kali ini jadi ini. Nah, bentuk ini itu adalah sejajar dengan ini, dengan yang ini yang belakang. Bentuk ini sejajar dengan ini. Kalau kita pandang U-nya itu adalah yang ini adalah U. Kita pandang U, maka du ini du per dx itu adalah tetap e pangkat ini. Kalau kita pandang ini adalah v, maka dv per dx adalah ini. Ini dy per dx karena ini y kalikan p. Bentuk ini, bentuk seperti ini adalah sama dengan ini. Jadi ini adalah U kali V D, U kali V per dx. Jadi ini bentuk ini disejajarkan dengan ini, kemudian dikembalikan ke sini. Dikembalikan ke ini. Nah, kalau kita pengen tahu U kali V-nya, berarti yang sebelah sini adalah diintegralkan. Mungkin akan lebih jelas dengan contoh. Jadi ini bentuk umumnya tadi adalah dy per dx plus py sama dengan q. Faktor integralnya adalah p ini diintegralkan dx sebagai pangkat dari e. Kita lihat ini, maka p-nya sama dengan 5. Ya, kalau kita dasarkan ini p-nya 5, q-nya adalah ini e pangkat 2x. Jadi fungsi q itu fungsi x yaitu e pangkat 2x kalau p-nya konstanta, dalam hal ini 5. Sehingga fi-nya adalah 5 dx, ini p-nya ini diganti 5 dx diintegralkan menjadi 5x, e pangkat 5x. Jadi kita tulis kembali soalnya, dy per dx plus 5y sama dengan e pangkat 2x. Yang sebelah kanan ini adalah catatan dari yang 2 slide sebelumnya supaya kita ingat bentuknya. Jadi ini sejajar dengan ini bentuknya. P yang ada di sini itu adalah 5 karena P itu bisa konstanta, bisa fungsi X. Q juga bisa konstanta, bisa fungsi X. Di soal ini adalah E pangkat 2X. Jadi kita sudah menghitung tadi faktor integrasinya adalah E pangkat 5X. Sehingga ini kita kalikan E pangkat 5X, ini juga, yang ini juga. Sehingga masing-masing ini ada perkaliannya dengan faktor integrasi E pangkat 5X. Ini kita rapikan. Ini menjadi 5Y E pangkat 5X, yang ini E pangkat 5X, E pangkat 2X dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan jadi E pangkat 7X. Nah, bentuk ini itu sudah sejajar dengan bentuk ini. Kalau kita melihat U
itu sama dengan E pangkat 5X, maka turunan dari du per dx adalah E pangkat 5X itu, ini E pangkat 5X turunannya adalah E pangkat 5 E pangkat 5X. Jadi 5 E pangkat 5X. Kalau ini V-nya ini adalah Y, maka ini dy dv per dx ini sejajar dengan dy per dx. Karena ini sudah sejajar dengan ini, maka ini bisa ditarik duv per dx-nya. Jadi yang U dan V tadi, ini V, ini U tadi, jadi D pangkat 5XY, D pangkat 5X kali Y per DX, yang kanan tetap E pangkat 7X. Jadi kalau kita pengen mengetahui pemecahan E pangkat 5X kali Y, itu ini diintegralkan menjadi ini integral E pangkat 7X menjadi 1/7 E pangkat 7X cos C. Ini kita rapikan, Y-nya ditinggalkan di sebelah kiri, E-nya ke kanan menjadi E pangkat min 5X. Ini E pangkat 7X menjadi E pangkat 2X. Yang ini C tetap dikalikan E pangkat min 5X. Ini adalah penyelesaian dari persamaan yang ini tadi. Untuk yang linear. Jadi dari linear ini kita yang penting bagaimana mencari FI. Bagaimana mencari FI. Itu yang, tapi FI kan tergantung pada P ini. Nah, sekarang kalau bentuknya yang kanan itu tidak hanya X tapi juga mengandung Y pangkat sesuatu, maka ini namanya tidak linear. Ini adalah persamaan Bernoulli. Kalau persamaan linear, sebelah kanan itu X saja, tidak ada variabel Y. Kalau ini ada variabel Y. Caranya itu kita rubah ini menjadi seperti ini. Bentuknya seperti ini. Jadi yang kanan dia hanya mengandung X saja. Ada fungsi Q yang hanya mengandung X. Nah, caranya itu supaya sebelah kanannya hilang, Y di sebelah kanan hilang, nah itu kan harus dibagi dengan faktor itu. Jadi kan tadi dy per dx P ditambah PY sama dengan Q Y pangkat N. Nah, supaya Y pangkat N-nya hilang itu kan dikalikan dengan Y pangkat min N, atau apa namanya, Y pangkat N-nya ini kan dibagi dengan Y pangkat N juga kan jadi 1. Jadi dia di sini kan tinggal Q. Lah tapi kalau di sini dikalikan dengan Y pangkat min N, ya sebelah sini juga harus dikalikan dengan Y pangkat min N juga. Sehingga di sebelah yang ruas kanan ini tinggal Q, kemudian yang ini menjadi Y pangkat min N dy per dx P Y pangkat 1 min N, karena ini pangkat 1, ini pangkat min N. Terus kita mengandaikan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Jadi ini diganti dengan Z. Karena ini kan pangkatnya pangkat 1 min N, jadi dia diganti dengan Z. Kalau Z sama dengan Y pangkat 1 min N,
dz per dx, dz per dx sama dengan ini pangkatnya turun, ini menjadi apa namanya, y pangkat min n, ini pangkatnya turun, pangkatnya ke depan. Terus apa namanya, dia dibagi dengan dikalikan dengan 1 min n tadi, dikalikan dengan 1 min n, sehingga yang bentuk ini tadi kan z, bentuk y pangkat 1 min n tadi kan z, sedangkan yang bentuk ini tadi itu adalah dz per dx. Kalau kita melihat yang apa namanya di ujung kanan bawah tadi, diganti dengan ini, sehingga kita menjadi kita umpamakan yang ini 1 min n p, kalau y pangkat 1 min n itu kan tadi sudah z. Nah, yang p dikalikan 1 min n, ini kita mempunyai fungsi baru, P1. Yang Q kali 1 min n, itu kita punya fungsi baru, Q1. Ini fungsi baru, P1. Terus ini kan sudah linier, seperti persamaan yang sebelumnya, tadi dy per dx, terus kemudian p kali y, kalau ini dz per dx, p1 kali z sama dengan q1. Ini sudah persamaan linier, diselesaikan dengan cara yang sebelumnya. Nah, ini demikian kuliah saya. Singkat saja, ini masih ada penyelesaian yang sebelumnya, penyelesaian yang sesudah ini, contohnya, tapi tidak saya uraikan, Anda baca sendiri di slide-nya, karena penyelesaian setelah ini itu sama dengan cara yang linier. Saya kira itu saja. Silahkan Anda mencoba contoh-contoh soalnya. Nanti kita bahas beberapa di kuliah yang 1 jam terakhir. Itu. Oke, assalamualaikum dan selamat belajar.